Berdasarkan studi kasus screening hipertensi yang sudah dijelaskan di Posbindu PTM tentang latar belakang, data tambahan, dan tantangan, jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan peran saya, yaitu peran Dinas Kesehatan. Yang pertama, apa sih manfaat screening kesehatan hipertensi menurut pandangan dari Dinas Kesehatan? Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan melihat screening hipertensi sebagai upaya promotif dan preventif yang penting. Manfaatnya yang pertama ada deteksi dini, mengidentifikasi individu dengan tekanan darah tinggi sebelum muncul gejala atau komplikasi yang serius. Yang kedua ada pencegahan komplikasi, mengurangi resiko stroke, gagal ginjal, dan penyakit jantung melalui penanganan dini. Yang ketiga ada pemantauan dan edukasi, mempermudah intervensi berbasis komunitas dan edukasi tentang gaya hidup yang sehat. Yang keempat ada data untuk kebijakan, menyediakan data yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Yang kedua, ada tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam screening. Pastinya yang pertama ada keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga kesehatan, alat ukur, tekanan darah yang akurat, dan logistik lainnya. Yang kedua ada partisipasi masyarakat rendah. Banyak masyarakat belum sadar pentingnya deteksi dini. Yang ketiga ada kualitas data. Inkonsistensi dalam pencatatan dan pelaporan hasil screening hipertensi. Yang keempat ada tindak lanjut lemah. Setelah screening hipertensi, masih banyak yang tidak melanjutkan pelayanan kesehatan untuk diagnosis dan pengobatan yang lebih lanjut. Lalu yang ketiga, bagaimana penjelasan Dinas Kesehatan terhadap resiko fase positif dan fase negatif kepada masyarakat. Dinas Kesehatan perlu menyampaikan bahwa yang pertama, fase positif berarti hasil screening menunjukkan tekanan darah tinggi, padahal sebenarnya itu normal. Hal ini bisa membuat cemas, tapi perlu ditindaklanjuti untuk memastikannya. Yang kedua ada fase negatif. Berarti hasil menunjukkan tekanan darah normal, padahal sebenarnya itu tinggi. Ini beresiko karena penderita merasa aman, padahal beresiko komplikasi. Dinas Kesehatan mengedukasi masyarakat bahwa screening hipertensi bukan diagnosis akhir, tapi langkah awal. Hasil screening perlu dikonfirmasi oleh tenaga medis dan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu yang terakhir, rekomendasi Dinas Kesehatan agar program screening lebih efektif. Yang pertama ada peningkatan kapasitas kader dan petugas, pelatihan teknik pengukuran yang benar, dan pencatatan. Yang kedua ada peningkatan kesadaran masyarakat, melakukan kampanye dan edukasi secara masif tentang pentingnya hipertensi dan deteksi dini untuk mencegah adanya hipertensi. Yang ketiga, integrasi layanan, memastikan ada jalur rujukan dari Posbindu ke puskesmas atau rumah sakit untuk tindak lanjut. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi rutin, mengevaluasi hasil screening hipertensi dan tindak lanjutnya secara berkala. Yang kelima ada penguatan dukungan lintas sektor, kolaborasi dengan pihak swasta, komunitas, dan lintas sektor untuk dukungan sumber daya dari penyakit hipertensi. Halo, saya berperan sebagai Kepala Puskesmas. Manfaat screening membantu identifikasi diri kasus hipertensi di wilayah kerja, mempercepat intervensi, tantangan SDM terbatas, alat ukur belum standar, tidak semua masyarakat datang ke puskesmas. Penjelasan mengedukasi masyarakat bahwa pemeriksaan lanjut dibutuhkan untuk konfirmasi. Rekomendasi pelatihan kader, monitoring kualitas alat ukur, kampanye jemput bola ke masyarakat. Perkenalkan, nama saya Angelina Cantika Sari, NIM D112402404081. Saya di sini sebagai peran kader Posyandu akan menjelaskan manfaat studi kasus 2 screening hipertensi di Posbindu PTM. Yang pertama,
ada deteksi dini. Deteksi dini ini membantu menemukan kasus hipertensi sejak dini, bahkan sebelum munculnya gejala sehingga bisa ditangani lebih cepat dan mencegah komplikasi serius. Yang kedua, ada meningkatkan kesadaran masyarakat, membantu edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga tekanan darah dan gaya hidup sehat. Yang ketiga, ada mendukung pencegahan penyakit tidak menular atau PTM. Nah, PTM ini membantu menurunkan angka kejadian hipertensi dan komplikasi seperti stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Yang keempat, penguatan peran kader, meningkatkan kapasitas dan peran saya sebagai kader masyarakat, kesehatan masyarakat dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif di masyarakat tersebut. Yang kelima, ada pemantauan berkala. Nah, pemantauan berkala ini memungkinkan pemantauan tekanan darah secara rutin sehingga masyarakat bisa lebih disiplin menjaga kesehatannya. Yang keenam, ada jika ditemukan tekanan darah tinggi, kader bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Tentunya kurangnya pemahaman kader tentang hasil screening, kurangnya kepercayaan masyarakat. Nah, jadi tersebut menjelaskan falsa positif dan falsa negatif harus menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Agar bahasa yang sederhana itu yang dimaksud, masyarakat bisa menampung dan memahami. Jadi jangan memakai bahasa yang masyarakat yang tidak memahami, pakai bahasa yang sederhana saja. Rekomendasi peningkatan kapasitas kader lewat pelatihan prankes dan coverage edukasi. Berdasarkan studi kasus di atas, di sini saya akan menjelaskan pentingnya peranan bagi masyarakat umum. Yang pertama, ada manfaat screening hipertensi bagi masyarakat umum sangat luas dan signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi beban penyakit. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama ada deteksi dini atau hipertensi the silent killer. Yang kedua ada pencegahan komplikasi serius. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat. Yang keempat ada manfaat ekonomi. Yang kelima mendukung kesehatan masyarakat. Selanjutnya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan screening hipertensi bagi masyarakat umum, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan, prioritas kesehatan yang rendah. Yang ketiga ada faktor sosial dan budaya. Yang keempat ada partisipasi yang rendah. Yang kelima ada sistem informasi dan pencatatan yang belum optimal. Yang keenam ada kebijakan dan dukungan pemerintah yang belum optimal. Yang ketujuh ada pendidikan dan promosi kesehatan yang kreatif dan inovatif. Yang kedelapan ada pemberdayaan masyarakat seperti melatih kader kesehatan dan relawan masyarakat untuk menjadi agen perubahan di komunitas mereka. Selanjutnya ada false positif atau positif palsu. False positif atau positif palsu sendiri di sini mendefinisikan sebagai hasil screening menunjukkan bahwa seseorang memiliki tekanan darah tinggi atau terindikasi hipertensi. Padahal sebenarnya tekanan darah orang tersebut normal. Jika diukur dengan standar diagnosis yang lebih akurat, dengan kata lain screening atau salah mengidentifikasi orang sehat sebagai memiliki potensi hipertensi. Penyebab dari false hipertensi positif dalam screening masyarakat umum adalah variabilitas tekanan darah. Tekanan darah seseorang dapat berfluktuasi dipengaruhi oleh berbagai faktor sesaat, seperti stres, aktivitas fisik baru saja dilakukan, konsumsi kafein atau rokok, posisi tubuh saat pengukuran, atau bahkan hanya karena merasa cemas saat diperiksa di lingkungan asing atau wake-up hypertension. Pengukuran tunggal saat screening mungkin menangkap tekanan darah yang tinggi secara temporer. Yang kedua ada false negatif atau negatif palsu.
False negatif atau negatif palsu sendiri definisinya adalah hasil screening menunjukkan bahwa seseorang memiliki tekanan darah normal atau tidak terindikasi hipertensi. Padahal sebenarnya orang tersebut memiliki tekanan darah tinggi yang tidak terdiagnosis. Dengan kata lain, screening atau gagal mengidentifikasi orang yang sebenarnya memiliki hipertensi. Penyebab false negatif sendiri adalah variabilitas tekanan darah, atau sebaliknya dari positif palsu, tekanan darah seseorang dengan hipertensi mungkin secara kebetulan berada dalam batas normal saat pengukuran. Ini terutama mungkin terjadi pada kasus hipertensi ringan atau episodik. Selanjutnya ada rekomendasi screening hipertensi masyarakat umum secara lengkap. Mempertimbangkan berbagai aspek dan tingkatan implementasi seperti penguatan kebijakan dan regulasi, penguatan infrastruktur dan sumber daya, penguatan sistem rujukan, peningkatan kesadaran dan edukasi, mempermudah akses screening, pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif dalam program screening, evaluasi dampak, dan yang terakhir ada melaksanakan kegiatan promosi kesehatan. Selanjutnya ada pencegahan dalam konteks screening hipertensi di masyarakat umum. Penting untuk dipahami bahwa pencegahan screening bukanlah tujuan yang tepat. Tujuan sebenarnya adalah meningkatkan partisipasi dan efektivitas screening sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi, seperti peningkatan kesadaran dan pengetahuan atau upaya edukasi yang efektif. Lalu ada menciptakan lingkungan screening yang positif, menawarkan tindak lanjut dan dukungan, pelatihan berkelanjut bagi tenaga kesehatan, dan yang terakhir melakukan penelitian untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi efektif. Ya, perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM D11 2024 04077. Di sini saya berperan sebagai pasien dengan hasil positif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang manfaat screening. Manfaat screening yaitu bisa lebih tahu lebih awal dan mulai mengatur pola hidup sehat dan obat-obatan. Lalu tantangannya yaitu stigma lingkungan, stres karena belum tentu hasilnya benar. Penjelasan fase di awal yaitu perlu dijelaskan bahwa hasil awal perlu dikonfirmasi lebih lanjut di fasilitas kesehatan. Rekomendasinya yang diberikan yaitu konseling pasca screening, edukasi rutin, dan pendampingan psikologis. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila dengan NIM D11 2024 04084. Di sini saya berperan sebagai pasien dengan hasil negatif. Pasien dengan hasil false negatif, antara lain manfaat screening, tetap merasa diperhatikan dan dihargai meski hasil belum menunjukkan masalah. Lalu tantangan, merasa aman padahal sebenarnya merasakan sakit, lalu bisa jadi lalai menjaga kesehatan. Selanjutnya, penjelasan false positif atau negatif. Petugas harus menjelaskan bahwa hasil bisa tidak akurat dan perlu dikontrol berkala. Lalu rekomendasinya, jadwalkan ulang pemeriksaan rutin, edukasi pentingnya cek berkala meski hasil awal normal.